Perkenalkan, nama saya Agatha Tanjatningsih, nomor urut 2 dari kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VOC sampai politik etis. Di sini saya pertama akan menjelaskan Republik Batab di Indonesia. Republik Batab atau disebut Persemakmuran Batavia merupakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang terdiri dari yang berdiri pada tahun 1795 sampai 1811. Berdirinya Republik Batab tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Prancis. Sedangkan Raja William V melarikan diri ke Inggris. Louis Napoleon merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte, ditunjuk sebagai raja dari Belanda. Setelah menguasai Prancis, wilayah Hindia Belanda diambil alih menjadi jajahan Prancis selama tahun 1800 hingga 1811. Pemerintahan Republik Batab dipimpin oleh Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 dan Jan Willem Jansen 1811. Kekuasaan Republik Batab mengalami kemunduran pada tahun 1811 setelah Inggris mampu menguasai Nusantara. Inggris berdasar surat Kew yang berisi penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Inggris. Berdasarkan pernyataan tersebut, Inggris berusaha merebut Nusantara hingga akhirnya pada 1811 di masa pemerintahan Jan Willem Jansen melalui kapitulis Tuntang. Pemerintahan Herman Willem Daendels menjabat dari tahun 1808 hingga 1811. Herman Willem Daendels memiliki tugas utama mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Dalam rangka mempertahankan Jawa, maka Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Membangun benteng-benteng pertahanan. 2. Menambah jumlah pasukan dari 3.000 menjadi 20.000 orang. 3. Membangun jalan Grote Postweg sejauh 1.000 km. 4. Membangun armada militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya bidang ekonomi, dan lain-lain. Masa pemerintahan Jan Willem Jansen 1811 pasca ditariknya Daendels, Hindia Belanda dimandatkan kepada Jan Willem Jansen. Jansen dituntut mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. 4 Agustus 1811 Inggris menyerbu Batavia. Pada akhirnya Jansen melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan ke Mangkunegara. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan ketika Inggris mampu mengalahkan pasukan Jansen di Tuntang, Kabupaten Semarang. Akhirnya pada 18 September 1811, Jansen harus mendatangani kapitulis Tuntang dengan isi pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan Inggris. Seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Indonesia dimulai pada tahun 1811. Ketika Inggris berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Napoleon, Inggris mengirimkan pasukan ekspedisi ke Indonesia di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, yang kemudian menjadi gubernur jenderal. Tujuan utama Inggris adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan menghancurkan kekuasaan Belanda di Asia Tenggara. Kebijakan pemerintahan Inggris. Selama masa pemerintahan Inggris, Raffles melakukan beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap
perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut adalah: 1. Menghapus sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. 2. Menghapus sistem monopoli perdagangan yang dikuasai oleh VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. 3. Menghapus sistem pemerintahan feodal yang dianut oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. 4. Mengadakan penelitian dan pendidikan tentang sejarah, budaya, dan bahasa Indonesia. Beberapa dampak positif adalah meningkatnya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia yang melalui merasakan ketidakadilan dan penindasan dari penguasa asing. Beberapa tokoh nasionalis yang muncul pada masa ini adalah Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Sultan Hasanuddin. Mereka memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintah Inggris dalam bentuk perang-perang seperti Perang Jawa, Perang Padri, dan Perang Makassar. Meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, penelitian dan pendidikan yang dilakukan oleh Raffles dan para ilmuwan Inggris lainnya. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan pada masa ini adalah History of Java karya Raffles, Rafflesia Arnoldi karya Joseph Arnold, dan Flora Java karya Carl Ludwig Bloom. Beberapa teknologi yang diperkenalkan pada masa ini adalah telegraf, kereta api, dan mesin uap. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang dilakukan oleh Inggris untuk memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan mereka di Eropa. Meningkatnya konflik sosial dan politik di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan pemerintahan langsung yang mengabaikan hak-hak dan adat-adat istiadat rakyat Indonesia. Politik etis. Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintah Belanda kepada rakyat Bumiputra yang telah diperas sehingga dijatuhkan taraf hidupnya. Namun tidak disangka, program ini malah membuka mata orang pribumi akan nasionalisme. Politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis disebut pula sebagai politik balas budi. Politik etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik etis bermula dari kebijakan tanam paksa tahun 1830. Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Tujuan dan tokoh politik etis. Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya dikutip dari artikel bertajuk Politik Etis sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada tahun 1863. Isi politik etis. Politik etis berfokus kepada destrukturalisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Terkait isinya terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. 1. Irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. 2. Edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. 3. Emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Dampak negatif dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditunjukkan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata
hanya untuk orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. Dampak positifnya, meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif politik etis, setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Diterapkannya politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi, pergerakan, dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. Undang-undang Perbendaharaan, undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1864. Ini mengatur setiap anggaran Belanda Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Undang-undang Gula. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Undang-undang Agraria. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik. Faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka. 1. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. 3. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. 4. Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1595, Belanda melakukan penjelajahan samudera di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka berangkat dari Eropa dan tiba di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendaratkan kapalnya di Banten pada tanggal 20 Maret 1602. Belanda mendirikan perusahaan dagang di Indonesia yang dikenal dengan VOC. VOC merupakan usulan dari Olden Braunfeld dan dipimpin oleh 17 orang direktur yang disebut Dewan 17 atau Heren 17. Tujuan didirikannya VOC adalah sebagai berikut. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Latar belakang VOC menguasai rempah-rempah. VOC mampu menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah karena dilatar belakangi dengan beberapa hal yakini menaklukkan Portugis. Dilansir dari buku Nusantara Sejarah Indonesia 2008 karya Bernard Hubertus Maria Veleke. Tak lama setelah dibentuk, VOC mampu menyingkirkan Portugis yang sudah lebih dahulu membangun imperium perdagangan di Asia. Sebanyak 13 kapal yang berangkat dari Belanda dilengkapi persenjataan yang kuat menyerang Portugis dari segala sisi benteng pertahanan mereka. Serangan tersebut berhasil mampu Portugis takluk
dan terusir dari Johor. Di Ambon, Portugis menyerah tanpa penyerangan, sedangkan benteng Portugis di Tidore jatuh. Modal yang berlimpah, VOC menjadi kongsi dagang terbesar di antara perusahaan-perusahaan dagang yang beroperasi di Asia. VOC tumbuh pesat, salah satunya karena modal yang berlimpah. Dengan modal yang banyak, VOC mampu membiayai operasi-operasi militer yang perlu untuk meraih kedudukan sebagai pemegang monopoli di dunia dalam hal perdagangan rempah-rempah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.